Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian pembinaan. Pembinaan adalah melakukan pengarahan atau mengembangkan dan menyempurnakan keahlian seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membina. Selanjutnya, disiplin sumber daya manusia. Ada dua pendekatan dalam disiplin. Yang pertama, disiplin positif. Didasarkan pada filosofi bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang bisa dikoreksi secara konstruktif, tanpa perlu hukuman. Fokusnya adalah penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong ke arah perilaku yang diharapkan. Dua, disiplin progresif. Pada pendekatan ini melambangkan sejumlah langkah dalam mendisiplinkan karyawan. Langkah-langkah yang dimaksud dimulai dari peringatan verbal, peringatan tertulis, skorsing, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, fungsi pembinaan. Yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Kedua, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Yang keempat, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, meningkatkan semangat dalam bekerja. Ruang lingkup pembinaan. Pada ruang lingkup pembinaan ini ada dua, yang pertama yaitu pengawasan dan yang kedua supervisi. Pengawasan dan supervisi ini mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling mengisi atau saling melengkapi. Bentuk-bentuk pembinaan kepegawaian. Yang pertama, pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu para PNS. Dan yang ketiga, pembinaan disiplin, yaitu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam masing-masing instansi secara umum atau terkhusus. Dan yang terakhir, pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Dasar hukum pembinaan pegawai. Yang pertama, PP nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. C. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya Keputusan Menteri PAN RI Nomor 25 garing Kep M-PAN-4-2002 tanggal 25 April 2002 tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara. Selanjutnya, strategi pembinaan pelatihan. Yang pertama, latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua, latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengembangan satu dengan yang lain. Pembinaan jiwa korps. Tujuan dari pembinaan jiwa korps ini adalah membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dengan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai negeri sipil, mendorong etos kerja pegawai negeri sipil untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Ruang lingkup pembinaan jiwa korps. Pertama, peningkatan etos kerja untuk mendukung produktivitas dan profesionalitas PNS. Yang kedua, partisipasi dalam menyusun kebijakan pemerintah yang terkait dengan PNS.
Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar PNS. Yang keempat, perlindungan hak-hak sipil dan kepentingan PNS. Sekianlah penjelasan mengenai pembinaan karyawan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.